Halo semuanya, selamat datang kembali di dalam tutorial playlist dasar HTML bersama saya Pandi Mastra. Di video kali ini kita sudah sampai di dalam part 8 di mana materi kali ini adalah image. Jadi di dalam video kali ini, image atau gambar akan kita kombinasikan dengan hyperlink. Sehingga salah satu fitur dasar dari HTML yang memungkinkan pengguna untuk mengklik gambar dan menuju halaman web atau dokumen lainnya dapat kita gunakan. Selanjutnya, tag yang kita gunakan adalah tag img. Pada HTML digunakan untuk menampilkan gambar atau grafik di halaman web. Berikut ini adalah contoh dari penggunaan tag img. Di dalam contoh ini, kita menggunakan tag img untuk menampilkan gambar atau logo dengan nama file logo.jpg yang berada di dalam lokasi yang sama dengan kita menyimpan sintaks. Untuk format file dari image yang dapat kita gunakan, ini banyak ya. Salah satu contohnya adalah logo.png, logo.jpg. Itu ketika kita menampilkan internal resource, kita tinggal mengetikkan nama logo atau nama file .png atau .jpg. Itu ketika sintaks berada di dalam satu folder dengan file foto. Namun, kita juga bisa menggunakan file external resource atau hotlink dengan menggunakan tag image source. Jadi kita menambahkan source dan kemudian kita menambahkan hotlink atau link dari image yang kita akan gunakan di dalam halaman website. Namun perlu diingat bahwa untuk penggunaan hotlink, gambar seringkali dapat mempengaruhi kecepatan loading dari halaman web. Nah, jadi bagaimana ini dapat berpengaruh juga tergantung dari kecepatan internet dan sumber dari gambar tersebut. Kemudian kelemahan dari hotlink ini, jika terjadi perubahan di dalam file eksternal tersebut, maka secara otomatis di dalam file kita juga terjadi perubahan. Dalam arti lain, jika file tersebut dihapus, maka kita juga akan kehilangan dari gambar tersebut. Selanjutnya, di dalam gambar atau tag image kita memiliki beberapa atribut. Nah, diantaranya adalah src. src ini menunjukkan source atau sumber gambar yang akan ditampilkan. Kemudian ada alt. alt ini memberikan deskripsi alternatif untuk gambar jika gambar tidak dapat dimuat atau diakses. Nah, contohnya seperti misalnya penulisan nama gambar tersebut. Ketika gambar tidak dapat diakses akan memunculkan sebuah alternatif. Kemudian ada width dan height. Ini digunakan untuk menentukan dimensi gambar. Kemudian ini bisa dilakukan dengan satuan pixel dan ada title. Untuk atribut title ini digunakan untuk menampilkan tooltip ketika pengguna mengarahkan ke kursor atau mengarahkan mouse ke gambar. Kemudian adalah style. Style ini digunakan untuk menentukan gaya khusus untuk gambar. Ini misalnya batas hitam gitu misalnya, itu bisa kita gunakan dengan style. Kemudian class digunakan untuk menunjukkan kelas untuk gambar. Jadi ini menunjukkan kelas dari gambar itu kelas utama atau kelas gambar berikutnya. Kemudian ada ID. ID ini digunakan memberikan ID unik untuk gambar. Dalam hal ini ketika kita mengcustomize halaman HTML dengan menggunakan CSS, ini akan sangat membantu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah gambar terlebih dahulu di dalam kode editor ya. Jadi kita langsung buka kode editor kita. Dan kita buat baru ya, file new. Kita buat image.html. Simpan seperti biasa di tempat yang terstruktur ya, image, supaya nanti gampang kita untuk mencarinya. Jadi kita langsung buka. Ini dia file image, masih kosong ya. Nah, sekarang di dalam file image ini, nah kita tidak memiliki gambar. Jadi kita akan menampilkan ini misalnya gambar slide 1. Kita taruh di dalam satu folder dengan file syntax. Kita gunakan slide 1 ya. Di dalam ini seperti biasa kita gunakan struktur dasar HTML dengan tanda seru tab. Nah, sekarang kita berikan judul
H1 menampilkan gambar dengan HTML. Kemudian kita buat paragraf dan memberikan link agar bisa diklik. Dan kita berikan garis bawah ya. Kita lihat dulu hasil dari codingnya. Nah, kita akan menampilkan gambar di bawah garis ini. Bagaimana caranya? Kita tinggal langsung ketikkan saja. Kita gunakan tag img. Kemudian kita gunakan source. Kemudian kita gunakan nama filenya. Seperti itu. Kemudian kita tutup. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Kita hapus misalnya gambarnya. Nah, dia akan hilang. Ketika kita isi lagi gambarnya, dia akan muncul lagi. Nah, selanjutnya gambar ini kita belum menentukan ukuran dari gambar ini. Jadi kita bisa menambahkan atribut dalam gambar ini, menambahkan ukuran dan lain sebagainya. Dan kita coba simpan dan run. Nah, selanjutnya gambar akan memiliki garis pinggir berwarna hitam karena sini kita gunakan border stylenya warna hitam. Kita misalnya rubah menjadi warna merah. Tinggal kita lihat sekarang dia akan menjadi warna merah. Kemudian kita ingin memperbesar tinggi dan memperlebar, kita bisa atur ukuran width dan height-nya. Saya 1200. Kita ganti menjadi, ini adalah gambar landscape ya. Jadi kita 400 dikali 600 gitu misalnya. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Masih kurang panjang. Width-nya kita jadikan 1000. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian untuk membuat hyperlink di dalam gambar ini, ketika kita ingin mengklik gambar ini masih belum terjadi apa-apa, kita bisa tambahkan hyperlink dengan menambahkan tag A. Kita kurung dulu ya tag image ini adalah sampai di sini satu tag image, kemudian kita kurung dan kita tutup di sini tag A nya. Kita tutup dan kita reload. Nah, ini sudah berubah menjadi hyperlink. Begitu kita klik, dia akan mengarahkan ke halaman yang lain. Bagaimana kalau kita ingin mengklik dengan mengarahkan ke tab baru? Jadi kita bisa tambahkan di dalam sintaks target underscore blank. Nah, dia akan membuka di tab baru. Baik, sekian tadi video tentang image dan link yang ditambahkan di dalam image. Saya Pandai Masa, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.